Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua, dari PRS ini yang saya sampaikan adalah tentang kenakalan remaja. Saya tidak menyampaikan paparan secara detail, file tentang kenakalan remaja sudah saya share di grup, tapi yang saya mau perlu sampaikan adalah beberapa fenomena-fenomena yang saat ini memang terjadi pergeseran. Mulai dari kenakalan remaja, kenakalan remaja itu mulai dari dulu ya hingga sekarang sebenarnya. Ya, jadi artinya kalau kalian tanya sama orang tua kalian pun mereka juga mengetahui tentang yang namanya kenakalan-kenakalan remaja. Hanya memang dari kondisi yang ada saat ini, saya katakan tadi terjadi pergeseran, ya beberapa pergeseran-pergeseran itu berkaitan dengan permasalahan pergeseran di ideologi, kemudian pergeseran di politik, pergeseran di ekonomi, pergeseran di sosial, pergeseran di budaya, pergeseran di pertahanan, pergeseran di keamanan, dan pergeseran di kesehatan. Ya, itu yang saya cermati hingga saat ini. Kalau melihat dari pergeseran-pergeseran itu ya wajar, karena kalau kami di epidemiologi, kami mempelajari transisi-transisi itu semua. Ya, karena kalau yang kami pikirkan dari Dikesmas itu adalah kalau ujung-ujungnya dari semua permasalahan itu berdampak ke permasalahan kesehatan, ya terpaksa jadi urusan kami. Hal yang sama nih di materi-materi ini nih, ya beberapa kenakalan-kenakalan remaja, ya kalau ujung-ujungnya itu ke permasalahan kesehatan, ya jadi permasalahan kami juga ya, dan itu kami juga perlu pikirkan bagaimana upaya pencegahannya. Untuk di materi-materi ini memang di PRS saya lihat di kurikulum tidak membahas secara detail tentang yang namanya pencegahan. Ya, kalau kami detail sekali. Kalau melihat dari beberapa kenakalan-kenakalan remaja seperti yang ada di dalam file yang saya sampaikan, memang secara teoritis itu banyak ya. Secara teoritis dari berbagai macam pendapat dari semua pakar-pakar, ya, baik yang hampir rata-rata tuh psikolog hampir rata-rata. Kalau kami memperspektifkannya dari sisi yang berbeda, ya, dari sisi kesehatan. Jadi sebenarnya kenakalan remaja itu wajar, ya, asal masih dalam batas wajar. Nah, begitu ya. Artinya kenakalan remaja itu wajar, tetapi masih dalam batas wajar. Ya, yang tidak wajar adalah di atas kewajaran. Ya, jadi berbagai macam. Ya, mulai dari merokok, ya, minum-minuman, kebut-kebutan, ya, perkelahian, ya, kemudian obat-obatan. Ya, itu sekarang beberapa hal sudah diatur oleh pemerintah. Kenakalan remaja yang ada itu mulai ada pembatasan, ya pembatasan. Kalau saya bisa share dulu, kalau di zaman saya memang luar biasa ya, artinya kalau saya katakan saya pengalaman yang saya alami itu luar biasa, karena sekalian sudah tanya tentang ke orang tua kalian belum tentang anak kolong? Ayah atau ibu, anak kolong itu seperti apa? Yang orang tuanya anggota militer bukan anak kolong tuh, Pak? Ya betul, yang orang tuanya anggota militer. Apa yang pernah didengar? Cuma sebatas itu aja, Pak. Kalau kemarin tuh kan saya tanya sama ibu saya anak kolong tuh apa, katanya dia anak kolong itu anak PNI yang dia tuh kayak punya privilege sendiri gitu. Nah, jadi kayak mau apa-apa bebas gitu, Pak. Katanya gitu. Kayak apa ya, bebasnya tuh kayak suka-suka gitu nah, Pak. Jadi kayak karena dia orang tuanya TNI, jadi mau apa-apa aja tuh bebas gitu. Nah, ini di lingkungan tempat saya itu lingkungan asrama tentara, dan kebetulan saya bukan tinggal di asrama tentaranya karena bapak saya sudah pensiun, ya, tapi tinggal masih di lingkungan tersebut. Ya, jadi ada satu lingkungan asrama tentara ya di Awanglong itu yang di dalam. Kemudian ada gang ke Basuki Rahmat itu ada Gang Sopoyono. Kemudian kalau di Abul Hasan ya persimpangan di Penegoro, Abul Hasan dan Khalid itu ada Gang Cahaya. Nah, itu jalur kalau di dulu waktu masih ABRI itu jalur X ya, jalur X di mana polisi nggak berani masuk gitu ya. Polisi nggak berani masuk ya, masuk pun saya lihat cuma lewat aja. Ya nggak berani menggaduh, nggak ada berani ya. Jadi kakak senior ya gitu. Jadi pernah bentrok sama polisi, tapi polisi ditantangnya kelahi. Jadi yang penting asal buka baju. Yang penting ayo kamu buka baju, ya saya juga buka baju. Artinya sama-sama orang bebas gitu. Jadi artinya bukan aparat yang kelahi sama masyarakat, tidak. Artinya ya person to person gitu. Nah itu seperti itu salah satu contoh ini. Cuma masih ya kalau perkelahian ya masih dalam batas wajar ya. Cuma perkelahian yang terkadang saat ini
beberapa jadi viral dan jadi urusannya polisi ya, ada beberapa perkara-perkara yang di luar batas ya. Tapi kalau misalnya adu jotos aja ya memang ya biasa aja, damai aja lah, biasa gitu. Ya, ini juga yang terkadang di dalam kenakalan-kenakalan remaja itu biasa. Perkelahian pada saat SD biasa, SMP biasa, SMA biasa. Saya pernah di posisi itu juga sih sebenarnya. Ya, jadi ya beruntungnya sih kalau urusan BK ya pernah juga sih ya dipanggil di BK ya. Saya mau share aja artinya gimana perspektif kalian. Jadi gini, kenakalan-kenakalan remaja yang saat ini ada memang terjadi pergeseran di zaman saya dulu gitu ya. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ya saya bersyukur sekali ya, patut saya syukuri adalah kalau orang mau berperilaku, mau menuju nakal, saya sudah tahu. Pas dengan materi saya, ya, pas dengan keilmuan saya, ya, keilmuan saya adalah pencegahan. Jadi orang mau nakal obat-obatan, mau nakal merokok, mau nakal itu gerak-geriknya itu ketahuan gitu. Bilang ini bebuan ahli hisap ya, ahli hisap ini bebuan para perokok ya. Nah terkadang mereka itu berada di tempat-tempat yang saya juga tahu gitu. Kalau misalnya Widya Maulida ngobrolin tentang kenakalan remaja, kayak apa mau ngobrolin kenakalan remaja orang nggak nakal? Jadi gimana mau ngobrolin kenakalan remaja kalau nggak nakal gitu? Misalnya Dea ini anak muka wajah anak baik-baik gitu. Tapi kalau misalnya ditanya tentang kenakalan remaja, apa yang mau dikesah? Pernah kan jamba-jambaan? Nggak pernah ya kan? Pernah kah bubuannya merokok? Nggak pernah juga. Misalnya kan pernah minum obat? Enggak, artinya materi di kali ini nih cukup diketahui tentang permasalahan kenakalan remaja yang ada. Ya, ini aja beberapa yang saya tahu kalau dari kelas 5 SD dulu ya merokok lah ya, merokok. Ya, itu mulai dari rokok daun yang 1 kempat itu sampai kalau enggak ada yang bisa dirokok ya sudah ke kuburan. Kuburan di situ ada pohon karamunting namanya, itu kalau yang kering itu di tengahnya bolong, tinggal dipatah, dibakar ujungnya sudah keluar asap. Yang penting keluar asap ya, itu image-nya dulu kalau merokok ya keluar asap. Ya sampai ada satu ketika teman saya waktu saya kelas 6 itu teman saya SD, karena saya lihat dia ngerokok tuh enggak berhenti. Padahal SD ngerokok enggak berhenti, logikanya menurut Anda gimana? Anak SD merokok enggak berhenti. Ini kan pasti dapat rokok dari mana kan gitu ya. Dia ngasih saya tapi berbagai macam jenis nih. Kamu rokok yang mana? Kami ini ada berbagai macam merek. Maksudmu kayak apa gitu? Ya ternyata dia tuh ngumpulin puntung rokok yang separuh-separuh. Ya, jadi kan kalau misalnya ada yang rokok kan malas kan ngerokok sebentar, puntungnya masih agak panjang dibuang. Nah, itu yang dia kumpulin. Wah, pantas saja di situ dia punya itu ada yang di Samsu, ada yang Marlboro, ada gudang garam, ada yang jarum, macam-macam jenis rokok. Nah, ya seperti itu. Jadi artinya wajar ya, masih dalam batas wajaran. Nah, kemudian di zaman itu orang tua memang fokus kerja. Nah, kemudian hal yang saat ini juga terjadi pergeseran sama nih. Ya, hampir semua orang tua ya memang fokus kerja untuk mencukupkan kebutuhan hidup ya. Nah, ini juga yang perlu dipahami ya. Kenapa beberapa kenakalan remaja itu ada motifnya. Kemudian juga obat-obatan, minum-minuman ya. Kenal rokok dan minum-minuman itu di usia 10 tahun. Bisa bayangkan ya usia 10 tahun bisa apa coba? Ya, kelas 5 SD di situ sudah mulai merokok dan coba-coba minum-minuman ya, mulai dari yang ya anggur kolesom ya, kemudian yang cap orang tua ya, itu masih ada sampai sekarang ya, anggur kolesom cap orang tua. Kemudian ya tuak ya, kemudian juga yang beralkohol, golonye ya macam-macam ya dulu jenisnya. Sekarang beberapa saya lihat tidak ada. Ya, tapi masih ada beberapa yang saya lihat ada yang dijual tapi dengan sertifikasi ya, dengan perizinan. Ya kalau dulu mah bebas ya. Saya ingat sekali teman saya dari Banjar ya, dari Martapura, dia ke Samarinda dan kaget karena melihat di Samarinda minum-minum seperti itu bisa diminum bebas dulu di tepian. Ya, anggur kolesom ya seperti itu bebas di tepian dulu di zaman saya. Ya, makanya mereka kaget sekali. Ya, dan itu SMP kelas 1 tahu tentang yang namanya obat-obatan. Nah, kalau di Samarinda sendiri ada beberapa wilayah-wilayah yang dianggap kenakalan remajanya lebih tinggi. Seperti salah satu contoh seluruh kan di asrama tentara dulu di zaman saya, kemudian di Pasar Pagi, Pasar Segiri, di pasar-pasar itu. Ya, jadi memang kenakalan remaja ini beberapa di sekolah itu masih dianggap wajar, masih dalam batas wajar kenakalan remaja. Nah, di situ memang banyak sekali yang bisa kita expose sebenarnya ya, yang bisa saya share ke kalian. Tetapi di dalam materi itu beberapa sudah tergambarkan ya.
oh kenapa seperti ini, kenapa seperti itu ya. Kemudian ya kemarin juga sudah saya jelaskan tentang yang namanya main perempuan ya, seperti itu. Ya, kemudian juga ada beberapa juga yang jadi cermatan saya tentang kenakalan remaja saat ini adalah ada beberapa hal yang kadang tidak wajar yang saat sekarang ini ya. Yang saat sekarang ini ya. Kenapa? Ya karena terjadi perubahan yang namanya IT. Dari permasalahan ideologi saja ya, dari permasalahan ideologi. Kami dulu ya senakal-nakalnya kami dulu, kami masih ke masjid gitu. Tarawihan ya, walaupun kadang tarawihnya ya ngolok-ngolok ya. Ya, jadi ya gimana? Coba bayangkan Anda lagi ruku terus ditunjul nih. Ya, kemudian juga kadang lagi sujud ya, ditaruh kucing di atas kepala ya. Ya kenakalan-kenakalan ya yang di masjid. Kalau cuma main ciu aja di Masjid Raya Samarinda ya sudah kami ya. Ibaratnya kalau sudah diteriakin sama penjaga itu ya sudah sering ya, bukan sekali dua kali, sudah sering ya kayak gitu-gitu. Ya masih dalam batas ya kewajaran ya. Beberapa kenakalan-kenakalan banyak sekali sekarang ini sudah mulai terjadi ya saya katakan tadi permasalahan ideologi ya. Karena salah satu contoh yang sekarang lagi rame nih ya masalah terorisme ini yang digadang-gadang yang ditarget adalah remaja. Ya, nah remaja-remaja yang memang dari motifnya di dalam keluarga sendiri ya lemah gitu ya, gampang ya. Kalau saya makanya gini, saya memahami ini, saya bisa berpikir baik tapi bisa juga berpikir yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita berpikir baik, kita nggak akan tahu pemikiran yang tidak baik. Ya, tetapi kalau misalnya kita berpikir baik dan memahami, mengetahui bagaimana berpikir tidak baiknya, kita tahu bagaimana upaya pencegahannya. Kata tidak baik, saya mengkonotasikan dengan licik ya. Kalau kita mau memahami penjahat, kita harus berpikir licik gitu loh. Kalau kita berpikir licik, kita akan tahu bagaimana caranya ya misalnya si Dayang yang kumpul-kumpul ya ibaratnya dengan teman yang nggak dikenal nih ya teman-teman ada satu teman yang dikenal yang lainnya nggak dikenal tanpa sepengetahuannya Dayang terus di gelas minumannya Dayang dimasukin entah itu obat tidur entah itu obat perangsang kan nggak tahu nih dampaknya kan tinggal ya tadi beberapa kasus-kasus perkosaan tuh seperti itu gitu ya. Nah ini yang jadi akhirnya kenakalan remaja yang berbenturan dengan permasalahan kriminalitas gitu ya di atas batas wajar. Nah sama nih jadi sebenarnya kenakalan remaja itu beda-beda tipis gitu ya, beda-beda tipis ke arah bentrok dengan hukum ya, bentrok dengan permasalahan peraturan gitu. Nah kemudian juga permasalahan politik saat sekarang ini ya ini sudah mulai dimasuki ya gini nih tahu kan tentang yang namanya OPM ya organisasi Papua Merdeka ya kemudian ada RMS Republik Maluku Selatan ya kemudian ada GAM ya Gerakan Aceh Merdeka ya seperti di awal-awal itu juga yang namanya ormas ya ormas sekarang ya kadang yang dikasih baju itu kan remaja-remaja ya wah ini anak-anak remaja ini kalau dikasih baju ormas itu ya apalagi sekarang kalau di Samarinda ada tuh ya kayak PP ya kalau saya kan FKPPI ya itu udah bubuhannya gagah-gagahan nih. Ya kalau sudah dikasih baju itu wah sudah gaya jalannya udah beda banget ya. Nah, ini bisa ya kalau masih dalam batas wajar untuk berbuat tidak nakal ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dasarnya nakal, wah ini ngawurnya luar biasa ya, kadang yang bisa dikerjakan. Kemudian dari permasalahan ekonomi, nah ini hampir rata-rata. Ya, permasalahan ekonomi ini jadi di kita semua hampir rata-rata itu menjadi titik permasalahan ekonomi ya pokoknya ekonomi orang tua yang disalahkan ya seperti itu ya jadi padahal nggak juga seperti itu gitu loh ya tapi kenyataannya kan itu yang terjadi saat sekarang ini hal-hal yang kalau boleh dikata menjadi polemik yang saat sekarang ini terjadi adalah ya hampir ini kan permasalahan ekonomi orang tua gitu ya. Ini ya yang jadi satu titik permasalahan hampir secara keseluruhan. Padahal bukan hanya itu maksud saya ya. Nah kemudian permasalahan sosial. Ya ini yang seperti saya katakan tadi bahwa kalau saya katakan sih jadi pembelajaran sih buat saya pribadi. Wah belajar banget saya dari setiap kejadian-kejadian yang saya alami dulu ya hingga saat ini. Ya sehingga kalau melihat dari kenakalan remaja yang saat sekarang ini terjadi ya ini wajar nih. Kenapa saat sekarang ada teroris dari remaja? Ya wajar gitu. Kalau saya sih katakan wajar gitu. Ya kenapa? Ya karena memang ternyata sudah jadi incaran, gampang kok.
Ya, ini aja wajah-wajah kalian ini kalau mau dijadikan teroris gampang. Contoh yang paling gampang dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarah yang namanya intoleransi, ya, radikalisme dan terorisme. Ya, makanya kalau sekarang gini deh, intinya di dalam kenakalan remaja mending tidak mendekati ya gitu. Karena kalau sudah mendekati itu bisa kecanduan, ya, preman gitu. Artinya ya nakal boleh tapi belajar tetap gitu ya. Ya waktu SMA kelas 1 aja di SMA 1 itu ada teman-teman saya itu 7 orang yang nakal tidak naik kelas. Ya kalau bolos sekolah ya wajar ya, nggak pernah bolos sekolah, loncat pagar, itu hanya di SMP 1 sama SMA 1 yang sekarang jadi Taman Samarinda ya. Pengalaman banyak ya yang nakal-nakalnya di situ. Ya, dan satu ketika ujian kenaikan kelas, dari antara 7 orang yang masuk kategori nakal tersebut, hanya saya yang naik kelas. Yang melanjutkan, yang dari 6 orang yang tidak naik kelas itu, yang melanjutkan tetap di SMA 1 cuma 2 orang. Satu orangnya masuk STM, satu orangnya pindah sekolah, ya, 2 orangnya pindah sekolah, satunya pindah ke Makassar. Ya, jadi wah itu luar biasa ya. Saya belajar banyak dari kejadian-kejadian itu. Ya, namanya tadi artinya dianggap wajar ya, dianggap wajar. Nah, kemudian saya juga waktu SMA pernah dipanggil sama guru ya, BK ya. Guru kimia dan katakan, "Sis, ini nilai kamu untuk kimia saya kasih 6 aja ya." Mungkin dia tahu mungkin saya bisa nilainya lebih daripada itu gitu. Ya cuma dikasih 6 aja kan gak enak sama teman-teman karena kamu 1 bulan enggak sekolah gitu. Ada di antara kalian yang 1 bulan enggak sekolah ada nggak ya? Sekarang kalau 1 bulan enggak sekolah bakal naik kelas nggak? Nggak naik kelas, Pak. Ya. Nah, itu juga yang saya bersyukur sekali. Artinya saya bersyukur sekali. Jadi kalau ingat-ingat itu saya bersyukur sekali. Jadi masalah kenakalan remaja ini perlu dipahami asal masih dalam satu koridor gitu. Ya, kemudian permasalahan yang lain ya dari permasalahan politik ya, permasalahan ekonomi yang saya katakan tadi. Ya namanya sekarang ya, zaman sekarang permasalahan IT terkadang punya handphone Android itu jadi gengsi-gengsian ya. Jadi gengsi-gengsian. Jadi artinya kalau saya sih dulu bukan dari keluarga yang terlahir hidup mapan ya, cenderung susah sih kalau saya, kalau di keluarga saya. Permasalahan ekonomi itu juga yang jadi polemik yang luar biasa, saya katakan menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Kemudian dari permasalahan sosial, saya katakan tadi ya lingkungan ya terlalu mendera saya ya dari senior-senior saya itu saya tahu SMA kelas 1 itu kalau ada ekstrakurikuler ya makanya zaman nakal itu tadi saya katakan kan harus ya SMA kan harus ada ekstrakurikuler kan. Nah ekstrakurikuler kami saya cari olahraga yang berbeda ya, ada yang teman saya bulu tangkis, pencak silat, ada yang ini macam-macam ya. Kalau kami main biliar ya dari SMA 1 jalan kaki ke pelabuhan itu untuk main biliar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jam-jamnya pelajaran ekstrakurikuler, oh saya sama teman-teman ke sana ya. Tapi jangan diikuti ya karena bisa terhanyut ya, bisa hanyut. Ya, kemudian juga permasalahan sosial yang lain ya, teman saya katakan ya berjudi ya. Kalau teman ini menang kemudian kalah, kalau kalah dia langsung izin. Sebentar ya, aku turun sebentar ya karena kami mainnya di tempat yang anu ya. Terus sebentar berapa ya sekitar antara 1 jam kemudian dia datang ya dengan membawa celana lepis, kemudian jaket lepis, kemudian ada beberapa baju-baju lepis ya. Ya dia bawa nih ganti nih 25.000 nih gini nih. Ya rupanya mencuntan dari anu ya jemuran orang. SD ya teman saya SD ya saya di SD negeri di SD Impres itu saya kedengaran cerita dia kerja di camp itu pernah kena dam ya kena dam hukum adat. Nah ini teman saya ada beberapa, bukan satu ya, saya katakan sudah beberapa, ini berarti bukan satu ya. Ya ada beberapa yang akhirnya kena dam, dia ya bawa cewek Dayak ya ke satu tempat dan dipergoki sama warga ya, dan akhirnya kena hukum adat ya karena dia kerja di perusahaan, ya untungnya perusahaannya membayar denda tersebut gitu. Ya dan dulu istilahnya itu bayar damnya itu beli gong. Saya nggak tahu seperti apa ya teknisnya, tetapi itu teman saya bukan hanya satu ya, makanya dari dulu saya nggak pernah mau diajak. Sekarang nilai teman-teman saya itu 5 ke bawah gitu, nah itu laku keras di sana ya, makanya saya nggak pernah mau diajak ke sana, yang 5 ke bawah aja laku keras apalagi saya kan gitu. Nah itu yang jadi saya khawatirkan, itu yang pertama. Nah kemudian dari permasalahan sosial itu juga, makanya teman-teman saya seperti ada istilah tentang yang namanya pindah kelambu.
Pindah ke Lambu ya, saya kemarin sudah saya ceritakan sedikit, tapi saya tidak expose lagi. Nah itu termasuk kenakalan-kenakalan ya, kenakalan-kenakalan. Nah kemudian juga ada beberapa hal lagi, kalau sabu-sabu ya ibaratnya golongan INEX itu juga yang jadi satu, ini nanti kita akan bahas ya, karena itu masuk di materi narkoba ya, saya akan lebih detail di situ nanti. Nah, jadi kemudian dari permasalahan sosial, kemudian permasalahan budaya. Nah, budaya-budaya juga ya, terkadang memang di tempat saya itu heterogen, namanya anak-anak tentara itu heterogen, campuran ya. Ada yang dari suku ini, suku ini, suku ini, sehingga dari beberapa budaya ini akhirnya terjadi beberapa barter permainan ya, barter perilaku ya, yang dikatakan ini tabu, yang di sini enggak ya seperti itu ya. Jadi akhirnya ya macam-macam yang kami bisa lakukan karena tadi ya coba-coba ya, namanya remaja ya mencoba-coba. Nah kemudian juga dari Hankam ya, di Hankam. Nah ini saya katakan tadi memang kenapa remaja dijadikan ya, remaja itu hampir rata-rata mencari jati diri ya, mencari jati diri. Saya nih mau seperti apa begitu ya, dan ini yang terkadang dari remaja-remaja itu sendiri ya, ini teman-teman saya ya, ini contoh waktu saya tahu persis waktu pas saya tes militer itu. Jadi waktu saya tes militer di Magelang ya, di Magelang itu kalau saya keluar pasti perwira ya. Kalau dengan potongan perwira rasa-rasanya nggak mungkin nggak laku. Ya, kalau potongan perwira rasanya nggak mungkin nggak laku. Dan itu teman-teman saya itu pernah ngakalin gitu ya, ngakalin. Jadi ya ngakalin cewek lah bari bahasanya. Permasalahan Hankam ini jadikan ini juga. Ya untuk permasalahan kesehatan saat sekarang ini ya tadi saya katakan bahwa di muaranya kami itu pasti kami menerima dampak dari semua bidang ya, dari ideologi politik, ekonomi, ya, sosial, budaya, Hankam, karena ujung-ujungnya ada permasalahan kesehatan, itu jadi permasalahan kami. Sehingga terjadi beberapa pergeseran-pergeseran ya, mulai dari kenakalan dulu yang kebanyakan fisik, ya sekarang kebanyakan psikologis. Ya sekarang ini dulu jarang ya kalau misalnya dikatakan bullying sekarang, ya bullying sekarang beda dengan bullying zaman kami gitu. Ya membuli itu zaman kami ya tadi ya palingan dengan ucapan, dengan ini ya. Kalau sekarang ini dengan emoticon pun membuli. Ya lebih banyak bahkan sekarang lebih vulgar dibanding zaman saya dulu gitu. Ya kalau zaman saya dulu hampir rata-rata menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Ya banyak hal ya yang saya bisa sampaikan dari kenyataan-kenyataan yang ada dari tadi yang saya sampaikan ya, saya ceritakan itu. Kalian nanti baca dengan baca filenya ya, baca file yang sudah saya berikan ke kalian. Kalian sambil mencoba mengkoneksi ya, maksudnya pasti ini cerita yang ini yang tadi ya, yang cerita yang ini ya, yang ini seperti ini ya, begini ya, yang kejadian seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu yang harapan saya kalian bisa mengcompare ya, membandingkan antara kenyataan yang saya jalani ya dengan realita ya kehidupan di kehidupan saya dan dari teori yang ada di dalam file ya, dalam bukunya tersebut. Jadi kan kalau faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan remaja itu juga banyak faktornya. Nah, tapi kalau lihat dari yang cerita Bapak itu lebih ke faktor lingkungannya. Apakah lingkungan sosial itu emang jadi faktor utama untuk seseorang melakukan kenakalan remaja, Pak? Oke, benar sekali. Ya jadi gini, ada nggak yang kalian berani kalau demo itu sendirian? Mendemo itu sendirian? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Enggak. Saya pernah Enggak. ya. Saya pernah masalahnya. Saya pernah mendemo yayasan tempat saya bekerja itu sendirian. Saya di mindset saya itu kalau demo bukan seperti yang kayak kalian ngeliat demo-demo yang kayak di depan anggota DPR gitu, enggak. Itu bukan tipikal saya. Ya, tipikal saya kalau saya demo saya langsung ketemuin orangnya, saya katakan bla 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 ini ada ini permasalahan tuntutannya begini, ada solusi yang juga saya bisa sampaikan. Ya, tapi dekengan di belakang banyak ya. Saya bilang, ayo teman-teman kumpul-kumpul ya bukan seperti yang kalau yang kalian lihat tuh ya, pakai toa teriak-teriak, mengekspresikan itu bukan tipikal saya. Kenapa lingkungan itu luar sekali? Jarang ada orang berani demo itu sendirian, jarang ada orang mau nakal itu sendirian, pasti ada pencetus ya. Jadi lingkungan itu jadi trigger ya, penyebabnya sudah ada, dorongan dari dalam sudah ada, maksudnya itu jiwa liarnya ada. Kalau jiwa liar ini tinggalnya di pesantren ya enggak, dia diam aja dia gitu ya, karena lingkungannya dia nggak ada yang nakal. Terkecuali anggota di dalam pesantren tersebut ada santrinya yang nakal, nah atau umpat nakal, nah begitu ya. Tapi karena
kalau lingkungan, makanya saya minta kalian itu tanyalah tentang anak-anak kolong tadi itu dengan harapan kalian bisa dapat perspektif tentang situasi kondisi yang ada. Ya, kalau misalnya dia nakal nih, tapi tinggalnya di dalam perumahan yang masing-masing hidupnya masing-masing, bisa nakal nggak? Enggak, karena nggak ada trigger dia untuk ikut nakal. Kenakalan itu tergantung buku yang dibaca, tergantung orang yang ditemui, tergantung lingkungan seperti apa yang sering dihadiri. Ya, jadi tergantung ini aspek dari luar ekstrinsiknya. Ada nggak sih yang dari dalam? Jarang. Biasanya saya belum pernah ketemu sih yang ibaratnya nakal sendirian. Ya pasti ada triggernya. Ya, triggernya. Nah, trigger dia nakal itu biasanya tadi permasalahan broken home. Ya, untuk mengekspresikan diri. Ya, kalau bahasa kami bahari ya caper ya. Cari perhatian orang tua karena nggak diurusin, karena ini akhirnya dia nakal ya, seperti itu. Saya bingung aja sih Pak, karena kan ini Bapak tadi ada nyinggung sedikit anak kolong, tapi yang saya lihat itu anak-anak zaman sekarang itu bukan karena dia nggak ada ekonomi, tapi karena dia ikut-ikutan temannya. Jadi menurut saya anak jalanan ini sekarang itu pola pikir anak-anak itu kayak anak jalanan, anak pinggiran itu dinormalisasi gitu loh. Soalnya saya pernah lihat di lampu merah anak jalanan itu dia nggak kayak anak jalanan yang di kota-kota besar kayak pakaiannya kayak kumuh atau gimana, tapi dia mengikuti zaman sekarang, cuma dia minta-minta di lampu merah gitu Pak. Ya saya bingung aja kenapa anak jalanan yang kita pikir itu yang seharusnya kita iba, kita malah kayak kenapa perilaku sosial yang seperti itu tuh dinormalisasi gitu loh. Itu aja sih Pak. Ya memang ada beberapa tunawisma ya, saya tahu ya, tapi banyak sih mereka bukan orang tunawisma karena memang permasalahan sih ekonomi ya. Ya kalau kalian di flyover ya, di flyover terus ada anaknya tinggi, berkumis, gondrong, ya broken home. Dia minggat dari rumah orang tuanya. Ya, itu yang sangat disayangkan. Artinya itu yang sangat disayangkan. Beda lagi dengan bebuan anak pang. Ya, anak pang ini bebuhan yang mencari jati diri. Terkadang juga permasalahan konflik di keluarga. Nah, kalau kalian lihat yang di Muara Antasari ya, Muara Tolerom, nah itu yang ada ya bebuan seberang ya, anak-anaknya itu dimanfaatkan ya. Ya tadi artinya kalau saya sih ini kan permasalahan dinas sosial. Ya, permasalahan dinas sosial yang dulu ada plang. Kalau kita memberi kepada anak jalanan, ya gepeng itu, gelandangan pengemis, itu kita kena tuntut 3 bulan penjara. Ya, tapi bubuhannya pintar ya. Itu plangnya itu dulu waktu di situ ada beberapa ya, mereka datang ke saya pas saya berkendara motor atau mobil, itu minta uang, jadi saya tunjuk plang itu ya, tapi sekarang plangnya hilangan ya. Ini yang jadi ya ke depan ini harus diberantas ya, mereka yang kerja cuma duduk di meja ini harus diberantas. Permasalahan yang tadi anak jalanan ini kan permasalahan perekonomian ya, bermasalah ekonomi, tapi juga ada beberapa yang sekarang ini beberapa ya permasalahan kondisi ya, permasalahan ekonomi juga sih. Ya, mereka dapat uang, karena di rumah nggak dapat uang, orang tua mau ngasih uang jajan, nggak ada uang jajan lagi karena nggak sekolah, ya seperti itu. Ya, jadi mereka hampir rata-rata banyak yang putus sekolah itu. Ya, kalau seandainya ada kewajiban untuk wajib belajar 12 tahun, nah di pemerintah daerah ini yang bertanggung jawab sebenarnya. Kami hanya melihat dari sisi ini, tetapi kami memberikan beberapa solusi-solusi. Kalau kan permasalahan kayak gepeng atau pengemis itu, dia itu kalau yang saya tahu dia itu ada bosnya kayak yang orang ngumpul-ngumpulkan gitu. Nah itu mereka mendapatkan orang-orang itu dari mana Pak? Apakah kayak orang yang hilang itu biasanya mereka kumpulkan terus mereka kayak manfaatkan gitu buat jadi pengemis, baik yang tua atau yang kayak cacat tangannya buntung atau kakinya buntung itu. Jadi itu kayak apa Pak? Oke. Kalian pernah jalan-jalan ke Islamic Center? Nah, di Islamic Center itu ada TK, ya depan itu ada TK. TK itu ada jalan masuk. Nah, jalan masuk itu tembus ke kantor Kehutanan. Nah, di situ ada yayasan, ada yayasan orang-orang terbuang. Di situ banyak, ya banyak ya. Jadi artinya ya tempat-tempat orang yang tidak diperhatikan ya. Nah, kalau yang seperti tadi pertanyaannya tadi, memang ada beberapa yang, ya tadi saya katakan, kalau kalian tahu rumahnya bubuhannya di Samannya seberang, kalian jadi mikir gitu loh.
Ya ini memang betul-betul dimanfaatkan. Yang anak-anak kecil, balita, yang anak SD, SMP, aduh itu dimanfaatkan memang itu. Ya seperti itu sih. Ya, kalau cari ini gini, anak nakal bisa nggak ketemu sama anak-anak nakal yang lain? Kalau menurut saya bisa, Pak. Ya seperti itu caranya untuk mendapatkan yang tadi pertanyaannya Marisa. Ya contoh nih, salah satu contoh mahasiswa saya waktu penelitian tentang gay, itu nggak akan bisa kita meneliti tentang gay kalau kita nggak berteman dengan salah satu dari orang gay. Ya harus membaur di kelompok tersebut. Sama juga nih kalau kalian mau memahami tentang permasalahan sosial berkaitan dengan gepeng, anak jalanan, ya kenakalan remaja, ya kalian berinteraksi di situ gitu ya, tapi bukan bersimpati, berempati gitu ya. Artinya bukan hanyut di dalamnya, tapi ambil pelajaran dari berada di situ. Ya, dan itu sudah pernah saya lakukan semua ya. Jadi artinya saya berada di situ ya, saya tidak ya ikut tapi tidak terhanyut seperti mereka. Ya, ini saya pernah dapat WA dari salah seorang ABG Loduri. Ya, dan dia rupanya ya ada main lah ya sama bubuhan tambang. Ya nggak sengaja mau WA itu ngirimnya ke saya gitu loh. Ya, jadi ya di Loduri kan banyak tambang ya. Ya, jadi ya dia pacaran sama orang tambang. Cuma pacarannya kayaknya lebih dari batas kewajaran yang namanya pacaran. Ya, dan dari WA tersebut saya tahunya, oh sampai seperti itu kan nih. Ah, sudah. Ya, jadi ya saya calling down aja ya, calling down. Ya, calling down. Ya, artinya apakah pacaran termasuk kenakalan remaja? Ya, beberapa yang menyerempetkan masuk sih, ya, tapi ada juga yang tidak. Ya, seperti itu. Ya, kalau sekarang kan istilahnya ta'arufan ya. Ya, pacaran setelah menikah itu lebih bagus. Menurut saya tuh zaman sekarang kayak kenakalan itu tuh kita tuh nggak harus bergaul kayak keluar rumah. Karena kayak di era industri 4.0 kayak sekarang tuh kita di rumah aja dengan megang HP tuh kita udah bisa ngelakuin kenakalan gitu loh, Pak. Betul. Jadi kadang banyak lingkungan kita tuh yang kita lihat anaknya tuh baik-baik atau dia tuh kayak di rumah aja, tapi sebenarnya dia tuh lebih nakal dari apa yang kita bayangkan gitu sih menurut saya. Ya, oke. Jadi ada orang yang nakal di dunia nyata, ada yang nakal di dunia maya. Ya, saya katakan tadi. Kalau di zaman saya katakan di awal tadi bahwa kalau saya dan teman-teman itu nakalnya itu di dunia nyata, asli nyata. Ya, dan kalau ini satu-satu yang mungkin saya bisa sampaikan adalah surat panggilan ya. Kalian sudah pernah belum terima surat panggilan dari sekolah? Jadi ini cerita saja ya. Jadi saya lulus SMA, kemudian saya kuliah keperawatan di Banjar, kemudian saya kerja 3 bulan saya kerja. Ibu saya bongkar-bongkar buku ya, buku-buku yang nggak kepake lagi ya, buku-buku SMA. Ya, dan ternyata ada buku SMA saya di situ. Nah, ternyata di situ di buku SMA itu ada beberapa amplop. Ya, amplop yang ditemukan sama ibu saya itu merupakan amplop panggilan orang tua ke sekolah. Ya, dan bukan satu. Ya, jadi pas saya pulang kerja, ya ibu saya marah-marah. Wah, ini amanah harus disampaikan, bla bla bla, ini. Saya kaget, saya pulang kerja, kok dimarahin gitu. Jadi akhirnya saya bilang, kenapa sih Mak? Ini kalau ada amanah untuk orang tua tuh perlu disampaikan ini. Gitu. Saya bilang, masalah apa? Bikinnya saya masih berpikir waktu itu. Ya akhirnya ditunjukkanlah surat-surat itu ya, surat-surat panggilan orang tua itu ke saya. Saya bilang, apa mama nih? Saya bilang, saya udah 3 tahun kuliah, 3 bulan kerja, masa mau dimarahin masih urusan SMA. Ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi artinya ya bukan hanya saya, teman-teman saya juga seperti itu banyak sekali. Ya memang sekarang ini yang saya katakan tadi bahwa nakal fisik, ya nakal di dunia nyata berbeda dengan nakal di dunia maya. Terkadang orangnya itu baik-baik secara harfiah, tapi ternyata pedofil. Ya pedofil. Ya ini kalau salah sempat ketangkapannya di Hulu, ya di Hulu kalau saya lupa tempatnya. Ya dia ternyata punya jaringan pedofil di seluruh dunia. Ya, dia melakukan pedofil, kemudian dia video dan dia share ke jaringan itu. Ya, dan saya juga pernah sampaikan ke kalian tentang yang namanya aplikasi gay.
ya aplikasi gay. Ya, jadi di aplikasi gay itu pun sama ya. Jadi ada aplikasi memang khusus untuk para gay. Ya, dan itu memang nggak kelihatannya nggak nampak. Kayaknya baik-baik aja. Di rumah juga baik-baik aja ya. Di aplikasi ya tadi baru ini nih. Jadi memang ternyata sekarang banyak yang nakalnya tadi ya, nakal di dunia maya ya. Betul seperti yang Dayang sampaikan tadi. Jadi yang ke depan ini, ke depan itu yang kalian bayangkan, kalian belajar ini sekarang ya. Coba bayangkan bagaimana dengan anak-anak kalian nanti. Apakah anak-anak kalian nanti tidak mengalami hal yang sama atau lebih lagi? Gitu. Ya, karena gini, kalian kan nggak ada background nakal gitu, itu masalahnya. Ya, yang saya pahami gini, kalian nggak ada background nakal. Nah, sekarang bagaimana caranya mengetahui kalau nanti anak-anak kalian mau nakal? Jadi misalnya tanya nih, adik kalian nih, Kak izin ke Mak izin ke tempat teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang tua kalian menjamin bahwa teman anak kalian tidak nakal? Ya bisa menjamin, itu jadi masalahnya. Nah sekarang ini makanya perlu seperti dan sama kan kami juga mencoba berusaha mencari tahu bagaimana caranya mengetahui kenakalan anak-anak itu dari dunia maya. Gitu. Ya, tapi kita bersyukur sih ada GPS ya. Kadang di handphone tuh ada GPS-nya. Ya, kita bisa tahu nih, ini arahnya kemana, lingkungannya seperti apa. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Dayang ya tadi menambahkan tentang kenakalan remaja dari sisi. Nah, itu beberapa gini. Kalian kan nanti mau nyusun skripsi kan? Kalau nyusun skripsi, kalian bisa ambil ini loh, ngambil data ya berkaitan dengan kenakalan remaja terlalu banyak. Ya, ini bisa banget ini. Apalagi dengan data sekunder, data primer ya. Kalau misal kalian nanti mau nyusun skripsi, boleh nanti konsul sama saya. Ada buku yang bisa kalian download ya, judulnya itu buku mudahnya membuat proposal skripsi. Kalian tinggal browsing saja ya di Google, ada buku mudahnya membuat proposal skripsi. Nah, itu ada dua versi dia, ada all sama image ya. Kalau di image berbayar karena itu buku itu sebenarnya gratis ya, free download. Ya, free download, tetapi di IDScript dibuat itu berbayar 70.000 ya per bulan. Ya, jadi kalian ambil yang all-nya aja. Ya, di Google search itu cari buku mudahnya membuat proposal skripsi. Nah, di situ kalian bisa belajar banyak ya kalau membuat proposal. Nah, itu kalian substitusikan aja dari materi yang saya sampaikan. Baik itu tentang permasalahan prostitusi ya, kemudian permasalahan kenakalan remaja atau korupsi ataupun yang lainnya lagi nanti. Ya lumayan, ya, berapa judul dapat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Silakan. Si Sarah tinggalnya di mana Sarah? Sarah? Ya Pak, Ya, tinggalnya di mana? saya di Sangatta Pak. Oh, Sangatta di mana? Di Sangatta Selatan. Oh, Sangatta Selatan. Oke, yang Sangatta lama tadi ya, yang selatan. Nah, itu di sana tahu nggak tempat-tempat anak-anak nakalnya? Kurang tahu sih Pak. Iya, Soalnya saya juga anak rumahan ya. sekolahnya nggak di Sangatta. Oh gitu. Oke, sekolahnya di mana? Di pesantren? Iya, dulu di Bontang, di boarding school. Oke, kalau di boarding school ada teman-teman nakal nggak? Kalau cowok paling ada Pak. Ya, seperti apa Kalau kenakalannya? ceweknya jarang. Di boarding school apa kenakalannya? Paling kabur dari asrama terus ngerokok gitu-gitu. Sudah pernah saya lakukan. Ada yang lain lagi nggak? Apa ya? Nggak tahu Pak. Oke, ada yang punya pengalaman sedang posisi di jendela, sedang masuk ke dalam kelas, kemudian ada guru yang melihat di jendela, ya jendelanya terbuka, ya bukan nako, jendela terbuka. Posisi kaki satu sudah di dalam kelas, yang satu kaki masih di luar kelas, jadi posisinya di tengah-tengah nih. Nah kemudian ada guru. Nggak tahu pakainya nggak ada deh. Ya zaman kalian nggak ada itu, zaman saya ada itu.
Ya, oke. Ya, ya fix aja ya. Jadi yang ada yang saya sampaikan saja aja ya, walaupun kenakalan remaja yang saya jalani jauh lebih banyak dibanding yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau boleh baca saja ya yang tadi saya share, ada 3 file tentang kenakalan remaja ya. Mudah-mudahan kalian terinspirasi untuk mulai saat ini meminimal memilih topik untuk skripsi kalian. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan japri ke saya. Oke, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan diri dan keluarga kalian.